المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya mengajak kita untuk belajar tentang kebenaran kitab Injil. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang keempat, di sana tertulis, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Firman di sini kalimatullah, maksudnya adalah Yesus sang firman yang menjadi manusia. Karena itu, ayat yang ketiga, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, di sini dalam teks ini kita bisa melihat sifat atau ciri dari kitab Injil. Ada dua hal. Yang pertama adalah kitab Injil itu merupakan kesaksian sejarah. Yang kedua, kitab Injil merupakan kesaksian iman. Yang pertama kita lihat, Injil merupakan kesaksian sejarah. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan kitab-kitab dalam keyakinan yang lain. Dalam iman Kristen, Injil merupakan kesaksian sejarah. Karena sejak semula, Yesus menetapkan murid-muridnya, rasul-rasulnya, untuk mereka menjadi saksinya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes 15 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dikatakan kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu melihat segala sesuatu yang kuperbuat, kamu mendengar segala sesuatu yang kuajarkan. Karena itu Injil merupakan kesaksian dari para saksi mata. Ini merupakan kesaksian sejarah. Kalau kita belajar, kita meneliti Injil dari metode sejarah modern, maka Injil memenuhi persyaratan sebuah literatur, sebuah dokumen yang ditulis menurut kaidah-kaidah kesejarahan. Misalnya ada sumber-sumber yang dikumpulkan di sana, tadi kita baca dalam Lukas pasal yang pertama, meneliti, menyelidiki segala peristiwa itu, ya kan, ada pengumpulan sumber-sumber yang terpercaya. Dari siapa sumber-sumber itu dikumpulkan? Dari para saksi mata. Karena itu kalau kita belajar tentang sejarah penulisan Injil ditulis sejak awal sejarahnya yang semula. Bukan 2 abad, 3 abad, 4 abad setelah peristiwa itu terjadi. Tapi setelah sekian puluh tahun peristiwa itu terjadi. Sehingga masih dekat dengan peristiwanya. Injil Matius, Markus, Lukas ditulis sebelum tahun 80 Masehi. Yesus naik ke surga sekitar tahun 30-an. Berarti hanya sekitar 50 tahunan setelah peristiwa itu terjadi. Sangat dekat dengan peristiwanya. Injil Yohanes ditulis pada paling akhir, sebelum akhir abad pertama. Masih sangat dekat, berdasarkan kesaksian para saksi mata. Nah, ini sesuatu yang penting, yang harus menjadi dasar keberimanan orang percaya, kebanggaan kita, kepastian, kebenaran iman Kristen, bahwa Yesus itu merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Ajaran Yesus, perbuatan Yesus itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Bukan hanya sekedar kisah-kisah legenda di masa lampau yang tidak memiliki historisitas yang jelas. Kitab Injil memiliki kesejarahan yang jelas. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Yesus sendiri menyatakan kepada muridnya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para rasul juga menyatakan di dalam Kisah Rasul pertama ayat yang ke-21 sampai 22, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Perhatikan ungkapan
yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Sejak kapan? Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Di sini kita melihat kembali bahwa para rasul menyadari mereka adalah saksi mata dari apa yang diperbuat Yesus, apa yang diajarkan Yesus, dari penyaliban, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Yesus ke surga. Ini yang menjadi kekuatan dari berita Injil berdasarkan kesaksian para saksi mata yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan sendiri. Jadi bukan dari kesaksian seorang mungkin yang hidup ratusan tahun setelah peristiwa itu terjadi. Kalau ditinjau kedua sumber ini dari menurut metode ilmu sejarah, tentu sumber yang berasal dari kitab-kitab Injil itulah yang terpercaya. Kenapa? Karena berasal dari masa yang sangat dekat dengan peristiwa yang terjadi, ketimbang sumber informasi yang berasal dari dokumen ratusan tahun ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Jadi yang pertama, Injil adalah kesaksian sejarah. Yang kedua, Injil adalah kesaksian iman. Bukan hanya kesaksian sejarah, tetapi juga kesaksian iman tentang Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi memang dalam perspektif Kristen, Yesus tidak pernah menerima kitab Injil dari surga. Dia adalah Injil itu sendiri. Pribadinya, karyanya, perbuatan-perbuatan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam tulisan Abdul Masih Basit Abul Khair dalam bukunya Al-Injil Kaifa Kutiba wa Kaifa Wasala Ilaina, kitab Injil bagaimana ia ditulis dan sampai kepada kita. Ditulis di sini pada halaman yang ke-12, Al-Injil huwa syaksun wa amal wa ta'lim. Jadi Injil itu adalah pribadi, perbuatan-perbuatan, pengajaran-pengajaran As-Sayyidul Masih, Tuhan kita Yesus Kristus. Fa huwa datuhu risalatan nazilah minas samai. Jadi dialah, ya kan, kitab dalam tanda kutip itu sendiri yang turun dari surga. Maksudnya Yesus itu sendirilah Injil, bukan kitab yang diberikan kepada Yesus. Ini dalam perspektif Kristen dan perspektif sejarah. Yesus adalah kabar baik, kabar sukacita tentang firman yang menjadi manusia. Allah yang mengasihi manusia, ia tidak ingin manusia binasa, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang menjadi ciri dari kitab Injil. Ia bukan hanya kesaksian sejarah, tetapi juga kesaksian iman tentang Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Di dalamnya kita bisa melihat apa yang diperbuat, apa yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana jelas dikatakan isi dari Injil adalah, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi kuncinya dikerjakan dan diajarkan Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus, yang diajarkan Yesus, itulah yang direkam dalam kitab-kitab Injil, menjadi dasar iman bagi orang percaya untuk percaya kepada Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Inilah kesaksian kitab Injil. Bukan hanya buku iman, bukan hanya kitab yang berisi kesaksian iman, tetapi kitab dokumen sejarah untuk memberikan kepastian bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada orang percaya itu sungguh benar. Sebuah peristiwa yang faktual, bukan legenda, bukan katanya, tetapi merupakan kesaksian para saksi mata. Karena itu berakarlah dalam Kristus, semakin bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Dia. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi setiap kita semua yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati.